Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di mata kuliah keperawatan komunitas 1. Pada kesempatan ini, sebagai pertemuan pertama, saya akan menjelaskan tentang RPS dan juga schedule terkait mata kuliah keperawatan komunitas 1 yang akan kita jalani semua selama kurang lebih 13 minggu. Dalam mata kuliah ini, saya sendiri sebagai koordinatornya, beserta tim kurang lebih ada 8 tim yang akan menjalankan proses perkuliahan ini kurang lebih 13 minggu. Adik-adik mahasiswa sekalian, untuk mata kuliah keperawatan komunitas 1 ini merupakan mata kuliah yang menjadi basic juga atau dasar juga untuk kemudian pada semester depan bisa mengambil mata kuliah keperawatan komunitas 2. Olehnya itu, pastikan bahwa dalam proses mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa sekalian betul-betul berupaya untuk menguasai mata kuliah ini, karena ini akan menjadi basic, akan menjadi dasar bagi keperawatan komunitas 2 pada semester depan dan juga praktik profesi nantinya. Adik-adik sekalian, profil mata kuliah keperawatan komunitas ini, nama mata kuliahnya adalah keperawatan komunitas 1, kodenya 17260R0102 dengan bobot SKS, 2 SKS, 1 teori dan 1 praktikum yang disajikan pada semester depan. Di 1 SKS teori, saya ingatkan kembali, itu bermakna bahwa 1 kali 50 menit pembelajaran teori di kelas, kemudian 1 kali 60 menit belajar mandirinya mahasiswa sekalian, dan 1 kali 60 menit penugasan terstruktur dikali 16 pertemuan. Jadi sudah bisa dikalkulasi ya, kurang lebih berapa jam yang harus dihabiskan dalam kurun waktu 13 minggu ini untuk menyelesaikan mata kuliah keperawatan komunitas. Bukan cuma di perkuliahan tetap langsung, tapi juga ada yang namanya proses belajar mandiri dan penugasan terstruktur. Jadi ke depannya nanti kalau misalnya dirasa kok banyak tugas, memang seperti itulah. Porsinya sudah sangat jelas. Kemudian untuk praktikum bermakna 1 SKS 1 kali 170 menit dikali 16 pertemuan. Adik-adik sekalian, capaian pembelajaran yang dibebankan oleh prodi kepada mata kuliah ini, yang pertama adalah pengetahuan 1, menguasai konsep dan teori keperawatan dalam pengelolaan asuhan keperawatan kepada klien, serta prinsip manajemen keperawatan di berbagai tatanan pelayanan kesehatan berdasarkan hasil-hasil penelitian. Kemudian keterampilan umum 2, memiliki kompetensi kerja dalam melaksanakan asuhan dan pelayanan keperawatan yang mampu bersaing secara nasional dan global. Keterampilan khusus 1, mampu mengelola asuhan keperawatan yang komprehensif dan berkesinambungan yang menjamin keselamatan klien berdasarkan hasil penelitian sesuai standar asuhan keperawatan di seluruh area keperawatan, khususnya pada penyakit tropis yang umum terjadi di daerah maritim sesuai dengan kewenangannya. Keterampilan khusus 2, mampu melakukan komunikasi terapeutik dengan klien dan memberikan informasi yang akurat.
kepada klien dan atau keluarga, pendamping, penasehat untuk mendapatkan persetujuan keperawatan yang menjadi tanggung jawabnya. Dan yang terakhir, CPL sikap 1, mampu menunjukkan sikap peka budaya sesuai prinsip etika dan aspek legal keperawatan. Kita melangkah pada sub CPMK. Untuk sub CPMK 1, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, mahasiswa mampu menjelaskan pengantar kesehatan komunitas, kemudian menjelaskan epidemiologi dan kependudukan, menjelaskan konsep dasar keperawatan komunitas, merencanakan asuhan keperawatan komunitas dalam rentang sehat sakit, menguraikan program-program kesehatan atau kebijakan dalam menanggulangi masalah kesehatan utama di Indonesia, menjelaskan isu dan kecenderungan dalam keperawatan komunitas, dan yang terakhir, menjelaskan asuhan keperawatan dalam area spesifik komunitas. Deskripsi singkat mata kuliah ini fokusnya membahas tentang konsep dasar kesehatan dan keperawatan komunitas, program-program kesehatan, kebijakan pemerintah dalam menanggulangi masalah kesehatan prioritas di Indonesia, asuhan keperawatan komunitas, dan pembahasan yang terkait isu dan kecenderungan masalah kesehatan komunitas. Mata kuliah ini berguna untuk memahami konsep dasar keperawatan komunitas dan berbagai area khusus dalam keperawatan komunitas, terutama terkait dengan masalah kesehatan yang lazim terjadi di Indonesia, dan memahami mekanisme jaminan layanan keperawatan komunitas, serta isu atau kecenderungan yang terjadi dan atau prasyarat untuk mengikuti mata kuliah keperawatan komunitas. Proses pembelajarannya akan ada lecture, ceramah, kuliah, seperti biasa ada diskusi, ada project ya, nggak berupa galeri ya kalau kita tidak bisa galeri walk karena pandemi, kita hanya menunjukkan saja galerinya, mungkin bisa dalam bentuk semacam poster ya, atau leaflet yang berisi tentang topik-topik yang akan dibagikan. Kemudian presentasi dan ada pembahasan kasus maupun praktikum. Bahan kajiannya ini semua ya. Sesi-sesinya di sini untuk hampir setiap pertemuan itu bobot penilaiannya 1, kecuali untuk yang ada penugasannya seperti galeri walk dan juga presentasi isu dan tren dalam keperawatan. Jadi ini cuma mengingatkan kepada kalian semua bahwa untuk yang teori sifatnya itu ada bukan cuma tetap kuliah yang 1 kali 50 menit ya, atau 2 kali 50 menit, tapi ada kewajibannya mahasiswa untuk menyelesaikan penugasan terstruktur sekian menit dan belajar mandirinya. Untuk sesi pertama ini yang saat ini sedang berlangsung, setelah pertemuan penjelasan silabus ini, saya meminta mahasiswa akan memposting jadwal belajar yang berdasarkan silabus yang sudah saya buat. Apa perencanaannya kalian kurang lebih selama 13 minggu yang bisa menunjang kalian untuk bisa mendapatkan kemampuan sesuai dengan capaian pembelajaran yang diinginkan, dan tentu saja harapannya bisa mendapatkan nilai yang bagus. Untuk sesi B pada hari ini juga akan dibawakan oleh Nurse Agnes ya. Ini sub CPMK-nya. Selanjutnya pekan depan epidemiologi dan kependudukan ini akan dijelaskan oleh Nurse Aya. Selanjutnya untuk sesi kedua pada pekan depan itu konsep dasar keperawatan komunitas akan dibawakan oleh Nurse Kusrini Kadar. Untuk pekan berikutnya 1 Maret peran fungsi dan etika ini dijelaskan oleh Nurse Aya. Kemudian masih hari yang sama di sesi kedua 1 kali 50 menit juga proses keperawatan komunitas ini akan dijelaskan oleh Nurse Pramita. Materi ini akan menjadi basic dasar untuk nanti ada praktikum membuat ya. Selanjutnya untuk sesi 3 di hari yang sama 1 Maret itu ada materi proses belajar mengajar di komunitas.
yang mana ini juga menjadi pengantar untuk skill pendidikan kesehatan maupun konseling dasar atau konsultasi. Kemudian di sesi keempat pada tanggal 1 Maret itu terapi tradisional, yang mana ini juga menjadi pengantar untuk skillnya nanti. Selanjutnya pada tanggal 7 Maret, ya, ini yang saya sampaikan tadi ada gallery walk atau show. Di sini ada banyak sekali judul, kurang lebih ada 8 judul yang akan kita bagi kepada mahasiswa berdasarkan kelompoknya. Jadi nanti setelah sesi penjelasan ini kita akan sepakati bersama bagaimana pembagian kelompoknya, apakah akan digabung A dan B atau dipisah. Kalaupun dipisah nanti ada misalnya yang A bersama Nurse Pramita, yang B bersama saya. Nanti kita sepakati bersama setelah penjelasan ini, termasuk pembagian kelompoknya. Kemudian di sini yang program kesehatan itu ada 8 kelompok dan upaya kesehatan itu ada 4 kelompok. Jadi kurang lebih 12 kelompok, 12 topik yang akan digalerikan. Tentu sebelum galeri ada proses investigasi oleh kalian, kemudian ada proses konsultasi dengan fasilitator, baru kemudian nanti siap untuk digalerikan. Selanjutnya untuk sesi 5, tanggal 15 Maret ada pengkajian komunitas. Ini sudah masuk praktikum, ya, 1 kali 170 menit yang akan disampaikan oleh Syahrul, ya. Nanti akan disepakati, ya, Syahrul mungkin akan memberikan case study dan juga meminta kalian langsung presentasi saat itu berdasarkan case study yang diberikan, bagaimana mengkaji komunitas dan seterusnya. Kemudian masih hari yang sama, ya, tapi ini terhitung sesi 6, analisis data berdasarkan kelompok data, ya. Ini masuk juga CSL yang akan dibawakan oleh Nurse Cita, Nurse Andi Masita, ya. Kemudian pekan berikutnya 22 Maret di 170 menit pertama itu adalah diagnosis keperawatan komunitas dan prioritas masalah atau scoring komunitas. Ini akan dibawakan oleh Nurse Sylvie, dan di hari yang sama juga 1 kali 170 menit kedua, rencana keperawatan komunitas dan pembuatan POA, ini juga dibawakan oleh Nurse Sylvie. Nurse Sylvie akan meminta kalian untuk membuat video bagaimana pembuatan POA. Selanjutnya, pada tanggal 29 Maret ada evaluasi asuhan keperawatan, ini juga berupa clinical skill lab, bisa diberikan case study oleh nurse saya dan akan langsung presentasi. Ini 1 kali 170 menit, ya, oleh nurse saya. Selanjutnya masuk masih hari yang sama, SL berikutnya adalah pengkajian kebutuhan belajar yang akan dibawakan oleh Nurse Kusrini Kadar. Ya, mungkin saja akan ada case study atau presentasi atau hanya demonstrasi skill, nanti tinggal disesuaikan saja dengan fasilitatornya. Kemudian ada pendidikan kesehatan pada kelompok, masih CSL juga yang akan dibawakan oleh Nurse Syahrul, ya. Kemudian ada pendidikan kesehatan pada masyarakat, ini akan dibawakan oleh Nurse Pramita. Ada konseling dasar atau konsultasi, ini akan dibawakan oleh Nurse Andi Masita. Ada teknik terapi komplementer, ini akan dibawakan oleh Nurse Arnis. Kita beralih ke teori lagi, ya. Ini sudah masuk seingat saya ini sudah masuk di bulan Ramadan, ya. 19 April akan ada teori lagi. Jadi saya mengupayakan schedule-nya itu yang sampai jam 18.40 atau yang sore sekali itu dibawa ke depan. Jadi kita harapannya tidak mengganggu nanti
buka puasa, ya, iftar bagi yang berbuka puasa. Untuk tanggal 19 April ini ada materi konsep pembangunan kesehatan di Indonesia yang akan dibawakan oleh Nurse Syahrul, ya. Di sesi pada hari yang sama, di sesi berikutnya, yang ini oleh Nurse Andi Masyita, ini oleh Nurse Syahrul, ya. Kemudian di sesi ke-14 ini ada isu dan tren dalam keperawatan komunitas. Kalian akan diminta mencari jurnal, ya. Jurnal, kemudian diminta untuk presentasikan, tentu melalui proses konsultasi dulu. Di sini juga ada 2 fasilitator, Nurse Silvi dan juga saya. Nanti kita sepakati berapa kelompok, ya, untuk tiga item ini, untuk apakah mau per kelas atau mau digabung saja. Nanti kita bisa sepakati setelah penjelasan ini. Kemudian di sesi ke-15 ini ada UAS. Nanti sebentar kita sepakati juga setelah penjelasan ini bobot penilaiannya itu maunya berapa kalau UAS, ya. Masih kita coba diskusikan, ya. Di sini saya letakkan 30. Kalau yang sebelumnya sih saya beri 35, tapi nanti tinggal kita bergaining saja sebentar, ya. Selanjutnya untuk ujian praktiknya ini 15. Ini yang nanti mungkin kita diskusikan, mau ujian praktiknya 10, ujian teorinya 35 atau bagaimana, nanti kita sepakati, ya. Ya, saya kira untuk yang terakhir ini pekan ya sesi ke-16, ya. Sesi ke-16 ini masih tertulis minggu, ya. Oke, saya end dulu. Di sini yang ini sesi, ya, karena kita juga mau sebut minggu juga tidak bisa, ya, dan ternyata memang ini mata kuliah bukan mata kuliah blok. Kemudian ini sesi, ya, ini minggu terakhir di pekan ke-13 seingat saya akan remedial. Oke. Saya kira itu saja penjelasan untuk RPS dan silabus, selebihnya nanti kita akan diskusikan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.